Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai assessing risks. Untuk slide selanjutnya adalah anggota-anggota kelompok 2. Baik, subbab pertama yaitu mengenai importance of the risk assessment. Jadi, pengenalan risiko dan penilaian risiko itu bersama-sama membentuk komponen penilaian risiko dari proses manajemen risiko. Nah, identifikasi risiko yang berpotensi signifikan harus dilakukan selama latihan pengenalan risiko ini. Nah, apa sih hal-hal yang perlu perlu dilakukan? Itu yang pertama ada magnitude of the event so the risk materialize. Jadi, besarnya peristiwa yang akan terjadi saat risiko tersebut itu terwujud. Lalu yang kedua itu, mengenai, besarnya dampak dan kejadian tersebut, terhadap organisasi. Yang ketiga mengenai, kemungkinan risiko itu terwujud atas tolak ukur yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir itu mengenai ruang lingkup untuk peningkatan yang lebih lanjut berdasarkan dari controlling yang sudah dilakukan. Next. Oke, next kita membahas mengenai approach of risk assessment. Jadi, um, Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan ketika kita itu merencanakan bagaimana melakukan penilaian risiko. Nah, sebelum melakukan penilaian risiko itu sangat penting untuk menentukan peserta-peserta apa aja sih yang harus kita latih dalam penilaian risiko. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu senior management leading the process with information passed downward for validation as a top-down exercise. Nah, nanti bakalan dijelasin mengenai top-down exercise itu apa. Yang kedua itu ada involving individual member or of staff and local department management. Jadi manajemen itu perlu banget di-include dalam latihan ini as a bottom up approach. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai top down exercise dan bottom up approach. Next slide. Nah, jadi yang pertama kita ada tabel mengenai kerugian dan keuntungan mengenai top down risk assessment. Nah, bisa kita lihat dari tabel bahwa ini tuh a top down risk assessment itu cenderung berfokus pada risiko yang terkait dengan strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan sesuai dengan urutan yang ada di tabel. Nah, untuk slide selanjutnya itu mengenai bottom up risk assessment itu lebih ke berfokus pada risiko yang diidentifikasikan sebagai kepatuhan, bahaya, kontrol, dan peluang dalam urutan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nadia Nur Ramadhani dengan NPM 150 mengenai Risk Assessment Technique atau teknik penilaian resiko. Jadi, ada berbagai macam teknik penilaian resiko yang tersedia, dan menurut standar IEC, manajemen resiko, teknik penilaian resiko diterbitkan pada tahun 2009 dan memberikan informasi rinci tentang seluruhan dari penilaian resiko. Nah, bentuk penilaian risiko yang paling umum digunakan adalah penggunaan checklist dan kuesioner dan penggunaan brainstorming session yang biasanya terdapat pada workshop dari penilaian resiko. Selanjutnya. Oke, berikut ini merupakan tabel dari apa saja teknik dari penilaian resiko. Yang pertama ada kuesioner dan checklist, yang kedua ada workshop dan brainstorming, yang ketiga ada inspection dan audit, yang keempat ada flowchart dan dependency analysis, yang kelima ada crowdsourcing teknologi. Next. Oke, dari kelima teknik penilaian resiko tersebut pastinya memiliki keuntungan dan kelebihan, yang mana dari mereka pasti memiliki keunggulan tersendiri. Oke, selanjutnya mengenai nature of the risk metric atau gaya dari pengendalian resiko. Ketika suatu resiko telah diakui sebagai resiko yang signifikan, organisasi perlu menilai resiko tersebut sehingga resiko-resiko yang ada menjadi prioritas dan dapat diidentifikasi. Teknik untuk menilai resiko telah ditetapkan dengan baik, namun terdapat juga kebutuhan untuk memutuskan ruang lingkup apa saja yang ada dan untuk meningkatkan pengendalian tersebut lebih lanjut ke depannya. Ada banyak gaya metrik risiko yang berbeda. Sebelumnya, bentuk yang paling umum adalah yang menunjukkan hubungan antara kemungkinan terjadinya resiko dan dampak peristiwa tersebut jika resiko itu terjadi. Selain itu, kemungkinan dan dampak fitur resiko lainnya yang juga dapat direpresentasikan dalam matriks resiko. Next.
Berikut ini merupakan tabel dari definisi kemungkinan yang ada dalam materi risiko. Oke, tabel 10.6 ini merupakan definisi dampak yang kita ambil dari entitas rumah sakit. Oke, materi selanjutnya mengenai risk perception. Jadi, pandangan yang berbeda mengenai pentingnya suatu resiko dapat terjadi pada berbagai tingkat senioritas dalam organisasi. Hal ini berguna dalam proses penilaian risiko untuk menarik opini dari semua tingkat manajemen, sehingga perspektif risiko yang berbeda dapat diidentifikasi. Lalu selanjutnya mengenai attitude to risk. Jadi, ilustrasi ini menjelaskan mengenai risk attitude dengan menggunakan standar risk matrix. Risk attitude matrix ini dibagi menjadi 4 section, yaitu comfort, cautious, concern, and critical. Bagian yang paling gelap menunjukkan critical risk untuk perusahaan. Bagian ini juga dapat menjadi universe of risk untuk perusahaan. Dengan selalu restrict pada universe of risk, akan mampu meningkatkan kesempatan untuk tidak terdeteksinya risk impact suatu perusahaan. Internal auditor menggunakannya untuk mengidentifikasi tingkat prioritas audit. Selanjutnya mengenai sikap risiko atau risk attitude dan selera risiko atau risk appetite. Selera risiko ini menyeratkan suatu ukuran kuantitas, sedangkan sikap risiko menyeratkan sebagai suatu pendekatan. Untuk KOSO ERM menyarankan organisasi perlu menetapkan tingkat selera risiko dan atau toleransi risiko secara eksplisit sebagai patokan dalam menentukan sikap risiko organisasi terhadap suatu risiko tertentu. Untuk SNI ISO 31000 ini menyatakan bahwa setiap risiko suatu organisasi akan menentukan pendekatan umum bagaimana organisasi tersebut menangani risiko yang dihadapi. Sekian presentasi mengenai bab 10. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai CH11 yang dengan materi mengklasifikasikan risiko. Perkenalkan, saya Anna Sofia Litia dengan NPM akhiran 11. Saya Dua Laila Mengsira dengan NPM 144166. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sistem klarifikasi risiko. Sistem klarifikasi risiko yang diformalkan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi di mana risiko serupa ada dalam organisasi. Klasifikasi risiko juga memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pengelolaan risiko terkait atau serupa. Keuntungan memiliki sistem klarifikasi risiko antara lain. Yang pertama adalah satu, akumulasi risiko yang dapat melemahkan ketergantungan atau bisnis utama objektif dan menjadikannya rentan dapat lebih mudah diidentifikasi. Kedua, tanggung jawab untuk meningkatkan pengelolaan setiap jenis risiko dapat lebih mudah diidentifikasi atau dialokasikan jika risiko diklasifikasikan. Tiga, keputusan dan pengetahuan tentang jenis pengendalian yang akan diterapkan dapat diambil secara lebih terstruktur dan terinformasi. 4. Keadaan di mana selera risiko organisasi terlampau dapat lebih mudah diidentifikasikan. Keempat, mengategorikan risiko berdasarkan sistem klarifikasi risiko tunggal mungkin tidak cukup untuk mengungkap seluruh risiko. Meskipun ini bukan sistem yang diinfokan, mengklasifikasikan risiko ke dalam jangka pendek, menengah, dan panjang membantu mengidentifikasi risiko yang terkait, terutama dengan operasi, taktik, dan strategi. Perbedaan ini tidak jelas, namun dapat membantu klasifikasi risiko lebih lanjut. Dampak sistem klasifikasi risiko. Risiko jangka pendek. Risiko jangka pendek ini dapat berdampak langsung pada tujuan, ketergantungan utama, dan proses inti. Sedangkan risiko jangka menengah dapat berdampak pada organisasi setelah penundaan pendek setelah peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan risiko jangka panjang dapat berdampak pada organisasi antara 1 dan 5 tahun atau lebih setelah kejadian tersebut terjadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada Firm Risk Scorecard atau kartu skor perusahaan.
Kartu skor ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi tujuan perusahaan, ekspektasi pemangku kepentingan, dan ketergantungan utama. Kartu skor ini merupakan tambahan penting pada laba dan teknik manajemen risiko yang tersedia saat ini. Penggunaan firm risk scorecard memfasilitasi penilaian risiko yang kuat dengan memastikan bahwa kemungkinan kegagalan dalam mengidentifikasi risiko yang signifikan dapat dikurangi. Next. Nah, yang selanjutnya ada Peaslee Rice Classification System. Sistem klasifikasi ini sering dianggap paling relevan dengan analisis risiko eksternal. Risiko eksternal dalam konteks ini dimaksudkan untuk merujuk pada konteks eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali organisasi, tetapi dapat diambil tindakan untuk memitigasi atau mencegah risiko tersebut. Seringkali disarankan agar sistem klasifikasi risiko Peaslee digunakan bersama dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang biasa disebut SWOT yang dihadapi oleh organisasi. Next. Nah, Peaslee Rice Classification System memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mendorong pengembangan pemikiran eksternal dan strategis, mengantisipasi ancaman bisnis di masa depan, dan membantu mengidentifikasikan tindakan untuk menghindari atau meminimalkan dampak ancaman, dan yang terakhir ada memfasilitasi ide ancaman bisnis. Lalu ada kekurangan dari Peaslee Rice tersebut. Yang pertama ada perlu dilakukan secara rutin agar efektif. Lalu akses terhadap sumber daya eksternal yang berkualitas dapat memakan waktu dan biaya, dan resiko mengambil terlalu banyak data sehingga menyulitkan identifikasi prioritas. Dan yang terakhir ada memerlukan keterlibatan orang-orang dengan perspektif yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok C akan menjelaskan mengenai menganalisis risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Vika Auralia. Oke, mari tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Materi pertama kita membahas tentang tingkat risiko. Ada 3, yaitu gross or inherent. Ini maksudnya tingkat risiko sebelum sebuah kontrol atau pengendalian ini diterapkan. Tingkat risiko yang kedua ada net, residual, or current. Tingkat risiko ini itu setelah penerapan kontrol yang ada. Tingkat risiko yang ketiga ada target. Tingkat risiko yang diinginkan setelah penerapan kontrol yang direncanakan. Kemudian ada inherent and current level of risk. Ukuran risiko yang lebih disukai praktisi manajemen itu mengacu pada current level of risk. Sedangkan untuk auditor internal adalah inherent. Keuntungan dari mempertimbangkan tingkat risiko inherent adalah memungkinkan efek dari pengendalian individual mudah untuk diidentifikasi. Pengaruh pengendalian terhadap tingkat risiko ini ada 2. Yang pertama ada pengendalian yang mengurangi risiko dari tingkat inherent ke current level. Yang kedua ada pengendalian tambahan yang digunakan untuk mengurangi risiko dari current level ke level target. Kemudian ada control confidence. Tidak mungkin bagi suatu organisasi untuk benar-benar yakin bahwa pengendalian itu akan diterapkan sepenuhnya atau akan selektif seperti yang diharapkan oleh manajemen. Pengendalian perlu diaudit untuk memungkinkan keyakinan bahwa pengendalian yang dipilih telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan efek yang diinginkan pastinya. Merupakan sebuah tanggung jawab seorang auditor internal untuk memeriksa apakah kontrol yang tepat telah dipilih dan kontrol tersebut bekerja dengan benar. Melaksanakan pengujian pengendalian merupakan fungsi utama untuk yang dilakukan oleh audit internal, dan pentingnya
Pengujian pengendalian juga harus disadari oleh para praktisi manajemen risiko. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu 4T of Hazard Risk Response. 4T dapat digambarkan sebagai bagian dari manajemen berbahaya, yaitu tolerate atau toleransi, treat atau perawatan, transfer atau pemindahan, dan terminate atau penghentian. Pilihan untuk menanggapi risiko peluang diidentifikasi sebagai 4E, explore, exit, exploit, dan exist. Dan pengambilan keputusan sehubungan dengan peluang adalah dijelaskan dalam istilah 5E, mencakup perluas ke dalam akronimnya. Next. Lalu yang kedua yaitu adalah risk significance. Ketika melakukan penilaian risiko, perlu dilakukannya identifikasi pada 100 lebih risiko yang dapat berdampak pada tujuan proses inti atau ketergantungan utama yang sedang dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah risiko yang menjadi prioritas. Lalu untuk uji tolak ukurnya. Uji tolak ukur ini dapat bervariasi sesuai dengan sifat risiko dan apakah risiko tersebut bersifat finansial atau non-finansial. Tingkat otorisasi untuk membelanjakan uang yang seringkali ditetapkan dalam dokumen formal yang disebut dengan pendelegasian wewenang. Lalu ada tingkat di mana persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan untuk pengeluaran yang melebihi ambang batas keuangan tertentu. Lalu tingkat yang dianggap material atau auditorial eksternal ketika menyusun laporan keuangan organisasi. Lalu penggunaan metrik keuangan misalnya proporsi dari laba yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 5% atau omset yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 0,5% atau neraca atau cadangan organisasi biasanya 0,25%. Next. Kartu penilaian risiko perusahaan. Yang itu ada 4. Ada keuangan, infrastruktur, reputasi, pasar. Penilaiannya yaitu ketika dalam keuangan berdampak terhadap neraca keuangan sebesar 0,25%, lalu ada dampak laba rugi sebesar 2,5% laba tahunan, lalu ada di bagian infrastruktur itu gangguan pada operasi normal selama setengah hari, lalu ada peningkatan biaya operasi melebihi 10% anggaran. Lalu yang ketiga yaitu reputasi, harga saham turun sebesar 10%, atau acara disiarkan di TV, radio, atau surat kabar. Lalu di bagian nomor keempat yaitu pasar, dampak terhadap neraca sebesar 0,5%, lalu dampak laba rugi sebesar 1% laba tahunan. Next. Lalu risk capacity, ukuran. Ukuran risiko yang penting adalah kapasitas risiko organisasi. Ini adalah ukuran risiko yang penting yang harus dan mampu diambil oleh organisasi. Semua cara menganalisis risiko harus sesuai dengan sikap organisasi terhadap risiko. Lalu ada bagian risk appetite dewan, harus berada dalam kapasitas risiko organisasi dan lebih besar atau sama dengan exposure risiko aktual yang dihadapi organisasi. Next. Lalu kemudian evaluating risk atau risk appetite. Acknowledging interconnectedness, apa yang dapat diterima di satu divisi atau unit bisnis mungkin tidak disukai di divisi atau unit bisnis lainnya. Dan perlu cara untuk mendamaikan atau menangani kerumitan ini. Lalu keterukunan. Penggunaan indikator risiko utama dan kontrol utama perlu untuk diterapkan sesuai selera risiko secara konsisten. Next. Kalau ada variabilitas, meskipun risiko dapat dinilai secara konsisten dan dinilai berdasarkan matriks yang sama, akan ada berbagai macam selera untuk risiko yang berbeda. Kematangan, keyakinan dalam pengelolaan risiko tidak boleh salah tempat dan mungkin memerlukan suatu bentuk validasi eksternal untuk menguatkan pandangan internal tentang kematangan manajemen risiko. Next.